sekarang kita akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman online. Betul, ada tim Ayunisa dan tim Helen yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu produser di sana di dalam tabung ini, tabung kaca. Oke, so kita langsung buka aja kali ya, Hel? Iya, boleh. Gue dulu apa lu dulu? Mbak dulu deh. Oke. Enggak gubrek. Oh, enggak. Silakan dipilih yang mana. Mana? Sini ya. Iya. Boleh sambil dimakan, diminum, Hel? Iya. Gue buka pertanyaan pertama ya. Oke, Bun. Apa tuh? Spill horror story dong. Aduh, ini sih kita tahu ya, ada yang ituin aku loh, Mbak. Ini sih harusnya Helen yang cerita ya, karena dia tuh langsung berhubungan dengan si setan-setan itu. Kalau gue tuh udah balik gitu loh. Coba cerita, Hel. Jadi itu kan waktu awal banget itu masih ber-18 itu kan. Jadi iya, masih rame itu. Nggak tahu di 18 atau 17 lah. Itu kan kamarku tuh di paling ujung pojok kamar krem namanya. Kamar krem. Iya, kamar krem. Abu-abu. Bukan, abu-abu kan yang banyak orang itu nggak ada hantunya. Oh, krem. Iya, terus di kamar krem itu tiba-tiba suatu malam jam 2 pagi ada sosok yang menyerupai aku bangun tidur, bangun dari kasur, jalan masuk ke toilet, main air dan nggak pernah balik lagi ke kasur. Iya. Dan itu tuh sampai bapak produser kita nih yang di rumah yang emang tanggung jawab housing tuh sampai panik gitu kayak, ini Helen kemana? Kabur ya, tolong dong dicekin di kamar. Tapi nggak ada yang berani karena pada takut gitu, takut hantu mungkin ya. Terus kayak ternyata waktu besokan paginya aku ditanya nih sama ibu kos, Helen kamu semalam kemana? Gitu. Terus aku bilang, aku tidur. Tapi itu di kamera itu ada lo tidur kan? Ada. Iya, terus emang ada gambar jelas aku bangun dan itu waktu itu lagi pakai piyama dress gitu. Terus pakai kimono, rambut aku kan belum di make over jadi masih panjang banget. Pakai poni begini. Makan dulu. Tapi gue tuh denger cerita itu loh. Cuma maksudnya kayak katanya si Helen itu di dalam kamar mandi. Jam 2 pagi kan? Jam 2 pagi di dalam kamar mandi. Dia tuh main air, becek-becekan. Iya kan? Iya, main air. Kayak ada suara wastafel tuk-tuk-tuk gitu. Itu satu malam sebelum challenge yang marionette. Terus gimana perasaan lo waktu lo tahu ada si setan-setan itu? Waktu tahu dapat Lunamel itu ya, Lunamel yang buat challenge marionette tuh aku pikir kayak, ini apa jangan-jangan gue dibercandain kru doang biar takut gitu kan. Tapi ternyata enggak, karena setelah seiring berjalannya waktu tuh banyak banget kayak nanti alarm bunyi sendiri. Iya. Tapi itu gue juga kita ngalamin kayak di kamar kuning tuh sering banget jam jatuh. Oh iya? Jam beker jatuh. Padahal di atas meja itu kan? Iya, kayak kita tuh pulang challenge, kita tuh masuk ke dalam kamar tuh jam beker dalam keadaan jatuh. Tapi kan serem banget, Mbak, yang di lemari itu loh. Kan ada itu pakai bahasa Spanyol, Besti. Oh iya. Tapi kan kayak maksudnya kayak ada mantra-mantra gitu loh, guys, di dalam lemari. Ya tapi kita nggak ada HP, kita nggak tahu Google Translate itu dia ngomong apa. Tapi katanya itu mantra. Oh, mantra ya? Nggak tahu juga sih. Tapi waktu gue lihat pertama tuh gue pikir kayak apa ya? Orang sticky notes gitu kan, cuma buat ngingetin something, mungkin jadwal atau apa. Iya. Enggak. Who knows? Kita sampai nggak berani baca juga. Udah langsung next aja ya, serem ya Bun. Aku yang ambil. Oke. Jeng jeng. Ini buat aku. Apa terus ini gue yang tanya? Ya biar seru. Takut. Judulnya tadi atasnya udah kayak Helen koma. Tapi lu udah baca ya? Enggak, baru baca atasnya doang. Ini pertanyaan untuk Helen. Helen, sebelumnya nyangka nggak bakal bisa sejauh ini di INTL? Wow, sangat tidak menyangka untuk lolos ke eliminasi pertama aja tuh udah happy ya Bun. Saya mah anaknya kayak bukan apa ya, misalnya ngelihat kontestan aja tuh udah kayak keren-keren, boro-boro gitu, mimpi untuk jadi pemenang gitu kan, untuk nyampe top 5 aja tuh nggak kepikiran. Ya udah. Target awal lu apa, Hel? Gue kalau aku tuh ngetargetinnya tuh apa ya, kayak awalnya tuh nargetin eliminasi pertama lolos, terus nanti makin lama eliminasi bisa sampai setengahnya lah gitu, bisa sampai, ini kan 18 berarti at least gue top 9 nyampe lah, terus nanti baru naik lagi ke top 5 terus sampai
menang gitu. Sekarang Oke. Mbak Ayu ambil lagi. Next, untuk siapa kak ini? Sambil makan ya Bun. Di model house ada mesin cucinya kah? Tuh Mbak jawab Mbak. Kagak ada Besti, kagak ada. Lu kalau mau cuci manual bisa lu pakai sabun colek ya. Kalau kita bersihin baju, maksudnya kita biasanya cuci baju itu pakai laundry. Yang biasanya ada jatah per minggu. Ya kan? Iya. Per minggu kan? Gue aja seumur-umur nggak pernah tuh di rumah laundry-laundryan, cuma di Ngetem doang gue laundry. Nah, emang hebat deh. Kagak ada, kita kagak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Lanjut. Mana ya? Sini dah. Jeng, jeng, jeng. Wow. Ini Mbak Ayu banget sih. Apa tuh? Kenapa nggak jadi ikut Putri Indonesia? Ini buat siapa ya? Nggak ada, buat dirimu aja. Kan ibu Ayu kan paling Ayu Indonesia banget. Lu nggak pengen ikut Putri Indonesia Health? Enggak deh. Gue nggak ikut Putri Indonesia karena kalau gue ya nggak ikut karena ada kontrak sama agensi kita kan dengan Two Icons, dan kalau misalkan kita ikut kompetisi seperti pageant kan pasti ada kontrak eksklusif gitu loh, dan gue masih kepengen kerja di modeling gitu kemarin-kemarin. Kenapa gue tidak ikut di usia seperti 24-25 tahun? Beda tujuan lah ya, karena kalau misalkan udah masuk pageant ya pasti otomatis modelingnya, porsi modelingnya tuh akan lebih sedikit gak sih? Pasti akan lebih sibuk untuk sosialnya. Iya, jadi kayak kesibukannya tuh berbeda gitu loh. Dan kayak di usia kemarin-kemarin kayak mungkin di akhir 24-25 tuh gue yang sibuk bikin konten mulai-mulai YouTube gue gitu. Kayak gue happy dengan itu pada saat itu. Jadi yang memutuskan gue tidak join pageant. Kalau sendiri ada keinginan gak sih? Nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Gue sebenarnya juga nggak yang pengen-pengen banget sih Besti, kayak ya biasa aja gitu. Ya karena emang nggak yang pengen banget juga sih. Oke, next ini kita kayak lagi ini ya, kayak Luna Maya nggak sih? Luna Maya sama Sophia Lacuba gitu kan, ngobrol sambil makan mewah gitu. TBL. Nggak mau nanya, maunya Helen menang. Mana coba lihat? Iya, bener lagi. Iya Gimana kan? ya jawabnya Bun? Nggak tahu deh. Thank you Besti gitu loh. Thank you loh Besti, udah menyalurkan Besti. pendapat gitu ya. Ayo kita komporin Helen ikut kompetisi lagi abis gini ya. Ntar gue ikut cycle 3 deh kayaknya. Pokoknya gue ikut terus sampai gue menang ya. Gitu ya. Oke, kita buka lagi ya. Buka deh Bun. Gue nih, pertanyaan buat gue nggak tahu pertanyaan apa. Wow, apa tuh? Pertanyaan untuk Mbak Ayu. Apa tuh? Mbak Ayu, rasanya ke Elim di awal gimana? Sempet kecewa sama diri sendiri apa enggak? Rasanya itu mixed feelings. Mix antara sedih dan juga perasaan happy. Yang bikin sedih karena gue ngerasa gue baru deket sama anak-anak nih di NTM gitu. Iya, padahal Mbak tuh sering ngelawak tahu di dalam karantina. Iya, kagak dimasukin. Siapa sih? Hel, menurut lo gue pendiam apa gak sih? Enggak, orang bawel banget. Orang dia nge-hostin acara main game gitu kalau kita lagi di rumah. Games yang gue hostin tuh kagak ada yang dimasukin gitu loh Besti. Jadi kayak gue nih kesannya pendiam banget di TV. Padahal enggak. Nih lihat aja nih cara ngomongnya kayak gini. Siapa yang nggak ketawa gue. coba dengarnya? Orang yang bingung. Kita jadi marah. Kita jadi marah. Kita jadi tante Lala. Bentar, tadi pertanyaannya adalah perasaan gue. Iya, perasaan. Mixed feeling, Besti. Mixed feeling saya tuh antara happy dan juga sedih. Sedihnya karena gue tuh merasa gue baru deket nih sama anak-anak di NCM. Betul. Dan gue ngerasa kayak, ya setelah ini, kalau setelah gue keluar tuh gue gak bisa komunikasi lagi gitu loh sama mereka. Tapi ada perasaan seneng juga karena gue bisa lebih cepat bekerja lagi, bisa komunikasi lagi sama keluarga gue, sama pacar gue. Sempet homesick gitu. ya Bun? Iya, bisa minum Starbucks lagi Besti. Yang, ya Allah kalian tau gak sih, gue tuh suka banget green tea latte. Jadi kalau misalkan kayak udah seminggu gak di charge green tea latte tuh gue kagak ada musik, gue bisa dengerin musik lagi kan, bisa nyanyi-nyanyi. Gue tuh di dalam rumah karantina tuh udah sampai ke yang sampai lirik udah kagak ada nyambung sama Iya, kita lagunya. lupa, udah sampai lupa gitu loh. Dan kebetulan waktu gue tereliminasi tuh gue emang bener-bener drop banget badan gue. Bahkan sempet dapat mimpi. Iya, gue dapat mimpi malam sebelum tereliminasi. Gue mimpi ibu kos kasih gue handphone. Ngasih gue handphone, terus gue nyalain kagak ada yang WhatsApp gue. Terus gue sedih gitu loh rasanya. Jadi mixed feelingsnya itu sih. Kalau ditanya gue kecewa nggak sama diri gue, jujur nggak ya. Karena gue merasa gue udah memberikan yang terbaik gitu loh. Dan ya udah. Dan mungkin emang rezeki gue di situ. Dan gue selalu percaya kalau rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana manusia. Betul. Gitu Besti. Masih ada efek tepuk tangan. Tepuk tangan dulu ya, kasih sound effect tepuk tangan. Oke, next ya Hel, sini gue bukain ya. Oke. Tadi pertanyaan buat lo ya. Oke.
Wow, aku bingung harus mulai dari mana untuk jadi model. What would be the first step to do? Wow. Wow, siapa yang mau jawab? Siapa yang jawab Lu dulu dulu nih? ya. Aduh. Dari lu aja yang baru kemarin lu daftarkan di Apa Icons. sih, Say? Modal nekat sih, Wak. Modal nekat ya. Iya, Penting maksudnya sih itu. asal tuh udah sadar diri sendiri gitu loh. Apa sih udah mengetahui Gini, modal Gimana pertama ya menurut gue ngomongnya? confident. Dan untuk menjadi percaya diri atau confident tuh kita tuh harus mengenali diri kita gitu. ya itu mengenali Kita diri harus sendiri. cukup tahu diri kita ini kelebihannya tuh ada di mana ya. Kalau misalkan kita mau daftar modeling berarti kita tuh harus tahu kelebihan kita di fisik tuh di bagian mana gitu kan. Betul. Terus juga kelebihan kita yang lain tuh di bagian mana gitu. Dan harus yakin, kunci utama Bestik. Dan ada passion juga, dan passion tuh menurut gue juga bisa dibangun gitu loh. Jadi ketika lo menjalani kan lo akan ngerasa kayak, oh kayaknya ini buat gue deh. Tapi mungkin untuk sebagian orang juga ngerasa kayaknya ini bukan gue deh gitu loh Hel. Iya. Ya jadi kayak harus passionate kalau mau jadi profesional. Jangan dengar apa kata orang, karena dulu ya aku waktu mulai merintis juga kayak ada beberapa orang yang kayak, masa lo jadi model yang kayak gini gitu, maksudnya yang di foto ini juga nggak yang bukan yang model pada umumnya gitu loh, yang kayak maksudnya cuman model-model hunting gitu lah di tempat bagus gitu kan, tempat kekinian kayak gitu. Jadi kayak sempat dipertanyakan masa model kayak gitu, tapi model wannabe gitu ya maksudnya. model wannabe kayak model-model selebgram gitu kan. Terus ya udah pedein aja, terus ya emang Siapa jalan yang Tuhan ngomong, ada siapa aja yang gitu. ngomong Hel? Kau lihat nih sekarang ya, jadi runner up Indonesia's Next Top Model. Oh, jadi udah kuncinya pedein aja, nggak usah denger apa kata orang, follow your heart gitu. Tapi itu ya bener banget, karena gini ya, confidence itu menurut gue penting banget. Karena ketika nih kita tuh ada di audisi model gitu kan, audisi fashion week. Kalau lu udah nggak pede, aduh bunda, ada 1000 orang di situ ngantri, lu mending pulang aja deh, daripada lu ngabis-ngabisin waktu lu, ngabis-ngabisin tenaga lu, ngabis-ngabisin duit lu di situ ya, beli makan, beli minum, lu ngantri tapi lu tuh nggak pede dengan diri lo sendiri, lo nggak tahu dan lo nggak merasa lo pantas ada di situ. Jadi kalau misalkan orangnya insecurean ya susah Besti. Iya, kalau Capek misalkan doang. insecure tuh taruh di dalam hati aja, maksudnya buat diri sendiri aja, tapi jangan ditunjukin gitu. Iya. Gitu Insecure sih. tuh pasti akan ada ya namanya ups and downs gitu. Cuman gimana cara kita mengontrol itu, cover itu say. Iya, pokoknya gas terus, harus nekat, benar kata Helen. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita tuh ada di mana loh. Betul. Ya kan kayak Helen nih, dulu dikata-katain katanya model hunting Apose, sekarang dia jadi runner up Indonesia's Next Top Model, ya nggak sih? Lanjut Besti. Lanjut ya, aku yang ambil. Oke. Ini yang sepertinya sih kalimatnya agak panjang ini. Oke. Coba kita baca. Oke. Teman paling akrab di INTM dan masih sering hangout sampai sekarang siapa? Lu dulu. Kalau aku menyebar sih Bun. Tapi emang lebih seringnya sama Sarah. Oke. Menyebar sih. Gue juga Sarah nyebar Peace sih. gitu. Kayaknya kita tuh paling nyebar ya. Juga. Iya. Kayak sama siapa aja gitu loh. Siapa aja. Yang sekarang masih sering hangout, paling Yolanda. Kalau Ziza tuh karena gue paling deket tuh sama Yola, Ziza, Udi gitu-gitu ya. Karena kan gue tereliminasi di awal-awal. Cuman yang sekarang masih hangout itu si Yola. Kalau dia ke Jakarta dia pasti kayak nyamperin gue gitu. Sama Helen paling. Sama anak-anak yang lain juga sih sebenarnya. Iya. kan? Kadang kita suka ajak ketemuan juga. Gitu. Cuma paling sering ketemu kalau gue Yola sama Helen. Yes. Favorite challenge, foto dan runway. Mungkin lo aja Hel yang jawab Hel. Gue cuma ada 2. Favorite challenge ya yang waktu gue model off duet ya Bun. Yang mana tuh? 4 kali tuh. Yang mana tuh? Apa semuanya? Aku suka yang ice bath, suka yang fashion and pet, terus juga sama yang terakhir yang final. Final Yang mana final tuh? tuh di Lampung Bun. Yang kita di air gitu, view-nya tuh ke laut lepas. Jadi kayak itu aku suka. Ya pada banget saat sih. kita Yang syuting ini outdoor sih, gue belum nonton ya karena belum ada gitu. Iya. Tapi kalau gue Bayu ya, apa? dari yang gue pengen, yang gue penasaran banget sama ice bath. Sama itu Wak. Marionette sih jujur gue dengan segala cerita kehantuan itu ya. Ya udah deh, gas next. Ih panjang kali nih. Enak guys. Lebih tertarik atau nyaman sama foto atau video shoot? Alasannya kenapa? Apa ya, dua-duanya sih. Dua-duanya loh. Iya. Cepet lo harus pilih, ada yang harus lebih nih. Lebih tertarik. Tertarik foto kali ya, karena ini kan dipakein waktu. Ini tuh INTM atau bukan sih? Bukan ya? General aja nggak sih? In general. Oh, in general sih foto sih. Karena kalau video sekali retake
dari awal sampai akhir saya. Kalau foto kan ya udah plot aja. Itu yang mau gue jawab juga guys. Kalau foto sama video gue lebih pilih foto ya. Jepret gitu. Kalau video tuh ulang dong. Bagian sini kurang ulang dong gitu loh Besti. Karena gue bikin video sendiri aja butuh pengulangan beratus-ratusan kali. Oh iya, kalau bikin vlog gitu ya, YouTube atau apa. Oke, ini karena Helen masih makan, gue yang buka ya. Makasih loh Mbak Ayu. Iya. Apa dorongan terbesar mengikuti INTM? Sebenarnya pengen, kan maksudnya ikut INTM tuh mau sebagai batu loncatan untuk ke mimpi yang lebih besar gitu. Jadi dorongannya itu sih. Kayak kalau gue udah bisa lolos ke INTM, ya berarti gue juga bisa membuktikan nih, oh gue ternyata bisa nih untuk mencapai mimpi gue yang besar itu yang selama ini gue kira kayaknya enggak deh gitu loh. Jadi itu sih dorongannya kepada diri sendiri. Membuktikan diri sendiri. Iya. Kali Bu Ayu. Ini sih, jadi kan emang usia INTM itu kemarin terakhir 27 tahun. Dan itu pas banget kayak di usia gue terakhir bisa ikut kompetisi gitu loh. Gue pengen nge-challenge diri gue sekali lagi. Karena sebelumnya kan gue bilang kalau gue tuh udah seneng kerja dan gue lebih memilih kerja. Dan itu tuh benar. Cuman kayak ini masih ada kesempatan sekali lagi, kenapa nggak coba gitu kan. Gue pengen challenge diri gue juga bisa sejauh apa di sini. Karena jujur gue suka banget nonton acara challenge fotonya, challenge videonya gitu, dan gue penasaran aja ketika gue ada di situ, semua itu kan akan terlihat mudah ya Bunda dari luar. Kayak bisa nggak kita, karena kayak the thing is not only the challenge itself gitu loh, tapi juga kehidupan lo tanpa handphone, tanpa keluarga, tanpa komunikasi, tanpa minuman favorit lo, tanpa makanan favorit lo, tanpa musik dan lain sebagainya, Besti. Betul. Aku waktu nonton cycle pertama ya kayak masa sih nih modal kagak bisa begini, ternyata waktu cycle 2 baru ngerasain say tidak semudah itu. Kalau kayak gue sih lebih seneng nonton challenge-nya, kayak penasaran gitu loh, seperti apa. Namun gue cuma 2 kali aja challenge Besti. Nggak apa Besti, nanti kita bikin challenge sendiri ya. Iya. Habis gini ya. Siapa role model kalian dalam dunia modeling? Mbak Ayu dulu deh. Gue sebenarnya kalau ngikutin yang kayak zaman dulu gitu ya, nggak terlalu ngikutin yang zaman dulu. Gue ngikutin yang zaman sekarang ya. Gue suka Gigi Hadid. I mean for the look gitu kan, sama apa ya, for the look and Gigi Hadid as a model gitu loh. Emang kayak mungkin orang tuh ngeliatnya, Gigi lagi, Kendall lagi, Bella lagi, bosen. Tapi gue suka sama mereka gitu sama loh. Aku juga. Iya kan? Hadid Sisters sama Kendall juga, menurut gue cakep banget. Kendall cakep sih. Iya. Aku suka Bella. Gue suka Bella sama Gigi juga. Gue Gigi, gue paling suka Gigi. Sama gue suka sama Romy yang dari Young Dutch. Dan gue suka banget sama Carly Kloss karena dia itu pinter, dia sampai punya sekolah coding gitu loh. Coding. Inspired, iya. Coding Bunda. Jadi dia kayak bikin sekolah coding gitu. Miranda Kerr gue juga suka. Miranda, Alessandra. Cantik tuh dia tuh. Cantik udah punya anak, cantik. Oke. Ini last buka. question ya. Buka. Gak nih Wak. Ini enak ya. Pertanyaan ini terakhir. Next project kalian apa? Lo dulu. Next project aku ini sih, aku kan emang rencananya mau bikin YouTube ya, sama aktif juga di TikTok juga, kalau bisa sama IGTV dan lain-lain, Reels juga lah gitu. Jadi project aku sih, aku pengen fokusin dulu nih, ini mau belajar editing segala macem, bikin konten. Jadi aku next projectnya tuh lebih ke situ. Oke. Kalau Mbak Ayu? Kalau gue akan tetap bekerja di dunia modeling pasti ya, kita berdua. Selain itu gue juga pengen mengembangkan diri untuk bikin konten seperti sebelumnya juga ya, kayak gue masih tetap pengen bikin YouTube. Selain itu gue juga sekarang itu sedang bikin TikTok juga, Gue baru bikin TikTok guys. Terus tetap aktif di Instagram juga gitu, kayak menggunakan media sosial itu sebagai platform untuk spread positif konten. Karena sekarang semua udah digital, Bun. Ya, untuk tetap aktif ya guys. And next juga pengen udah ada Bun sebenarnya Bun, bisnis guys. Tapi gue pengen bisa ngembangin bisnis gue lagi. Dia juga ini bagus dipake. banget nih. Iya guys, udah ada bisnis, small business, semoga bisa jadi big business. Amin, bisa go internasional sampai Spain ya Bun. Amin. Ya itu aja doain ya sih, guys. doakan ya guys. Doain project kita, semoga semuanya lancar.
Oke Hel, jadi ini pertanyaan-pertanyaan udah pada habis nih. Gimana makanannya menurut lo? Ini enak seger banget lah. Enak Ini banget lihat ya? nih, apa ada bunga-bunganya minuman gue. Mantuliti ini seger banget asli. So terima kasih untuk Mare Mare Nostrum Nostrum. sudah menyediakan ini semua untuk kita. Yap. Dan terima kasih juga untuk Two Icons. Terima kasih untuk Two Icons Management dan juga teman-teman online, tim Helen, tim Ayunisa, dan tim Two Icons yang sudah nemenin kita ngobrol-ngobrol di sini. Kasih pertanyaan lewat Instagram. Dan jangan lupa untuk Like, comment, share videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe to Icons TV dengan cara pencet tombol subscribe di bawah ini. Dan tunggu next content selanjutnya. Bye. Bye.